Assalamualaikum Ibu. Saya Wahid ya, yang bertugas hari ini. Kita hari ini saya akan mengajarkan Ibu tentang bagaimana cara menyusui yang baik dan benar ya. Ini anak pertama. Ya. Ya. Jadi tujuan saya mengajari Ibu cara menyusui yang baik dan benar adalah untuk menghindari kejadian si bayinya tersedak ya. Kontrak waktunya 15 sampai 30 menit ya Bu ya. Kalau kurang nanti kita bisa tambah. Sebelumnya kita berdoa, mari cuci tangan pakai hand sanitizer ya Bu ya. Boleh Ibu dulu. Ibu, sebelum dimulai ada baiknya payudaranya dibersihkan dulu ya. Sudah saya siapkan wasap dengan air hangatnya ya. Boleh si dedenya saya simpan dulu ke tempat tidur. Mau sama saya atau sama Ibu? Sama saya. Keduanya ya Bu ya. Udah. Ibu, di si kucingnya dipijat dulu untuk memastikan ada bendungan atau tidak. Sudah ada ya? Sudah siap untuk menyusuinya? Ya, saya ambil dulu si dedenya. Ibu sudah nyaman posisi duduk? Sudah. Oke. Nanti kalau misalnya pegel, boleh bergantian dengan posisi tidur ya. Sekarang si si kucingnya dipijit dulu, dikeluarkan air susunya, dioleskan biar tidak terjadi lecet. Pastikan dada ibu dengan bayi menempel ya, biar terjadi skin to skin, pandangan matanya sejajar ibu dengan bayi ya, untuk menghindari tersedak apapun. Terus manfaat skin to skin juga untuk menyamakan suhu tubuh kan ya. Terus mempererat hubungan antara ibu dengan anak. Kalau misalnya sudah dirasa pegel, payudara yang sebelah kiri boleh gantian ke payudara yang sebelah kanan yang terbuka. Kalau tidak terbuka, boleh dipijit-pijit ya, buat merangsang si bayinya untuk menghisap. Semoga dirasa si dedenya sudah banyak ya menyusunya. Kalau misalnya mau dilepaskan, boleh dirangsang dengan jari kelingking Bu, si mulutnya ya dibuka pelan-pelan sedikit sampai si putihnya lepas ya. Oke, lepas dari mulut bayi ya. Tapi sebelum itu kita praktekkan menyusui dengan cara digendong ya Bu ya. Maka ibu nak berdiri. Terus, yuk. Nah, ibu sebenarnya menyusui dengan berdiri sama saja dengan tadi seperti duduk. Ketika duduk hanya menggunakan aisan atau penyangga ya, gendongan. Takutnya ibu pegal ketika menyusui ya. Mangga boleh duduk kembali Bu. Selain itu dianjurkan ibu menyusui dengan durasi yang sering ya, untuk merangsang
pengeluaran ASI yang lebih banyak. Dan kalau misalnya ASI dirasa sangat banyak, ibu boleh menampungnya di botol sebelum diberikan ke bayi dan boleh disimpan si ASI-nya di suhu ruangan 6-8 jam di dalam termos es kurang lebih 24 jam ya. Terus di lemari es 2-3 hari. Ini suhu lemari es yang bawah ya, bukan yang beku. Tapi kalau misalnya di freezer itu bisa tahan, kalau yang satu pintu bisa tahan 2 minggu. Kalau yang 2 pintu yang freezernya terpisah itu bisa tahan sampai 3 bulan ya. Terus kami menganjurkan ibu menyusui sering mungkin tadi untuk merangsang air susu, produksi air susu meningkat. Terus diutamakan untuk pemberian ASI eksklusif ya, alangkah lebih baiknya menyusui itu langsung diberikan melalui payudara, tidak melalui botol ataupun cup feeding seperti yang lain, atau gelas untuk minum susu gitu ya. Terus ketika menyusui ibunya harus tenang ya, agar perasaan ibu dan bayinya juga tenang. Ciptakan suasana senyaman mungkin di rumah ya, boleh dengan sambil mendengarkan musik ataupun murotal bacaan Al-Quran ya. Terus motivasi juga keluarga untuk mendukung kegiatan ibu ketika menyusui. Maksudnya di motivasi keluarga itu, keluarga juga membantu dalam membentuk suasana yang tenang dan nyaman bagi ibu dan bayi ya. Terus untuk membersihkan puting tadi ibu sudah tahu kan ya caranya. Setelah dilepaskan, boleh si dedenya saya simpan dulu ke tempat tidur. Baik ibu, semua cara-cara menyusui sudah diajarkan dengan baik ya. Terakhir ketika proses menyusui selesai, alangkah lebih baiknya dibersihkan lagi bu dengan menggunakan wastafel tadi. Boleh saya bantu ya ibu. Proses menyusui sudah selesai ya. Nah begitu selesai dianjurkan untuk ibu membersihkan lagi payudara dan terutama bagian puting ya, untuk menghindari iritasi ataupun infeksi di saluran pencernaan bayi ya. Boleh dengan menggunakan waslap yang sudah diberikan air hangat ya. Mau sama saya atau sama ibu? Dioles pelan-pelan ya. Kalau misalnya dirasa ada bengkak karena telat misalnya waktu memberikan ASI-nya, boleh sambil dipijit dikit-dikit ya bu ya, atau dimasase. Oke, sudah selesai. Saya izin boleh dipakai lagi bu bajunya. Selesai, saya bantu untuk cuci tangannya. Nah, sebelum diakhiri saya ingin tanya, posisi perlekatan ketika menyusui itu bagaimana ibu? Misalkan di suhu ruangan bisa bertahan 6-8 jam. Kalau di freezer bisa, freezernya yang kulkasnya satu pintu bisa tahan sampai 2 minggu. Kalau yang di bagian bawahnya bisa tahan sampai 24 jam. Kalau misalkan yang freezernya terpisah bisa sampai 3 bulan. Nah itu cara menyimpan ya. Kalau untuk cara menyusui? Untuk cara menyusuinya tadi pertama dielap dulu sebagian payudaranya menggunakan waslap air hangat, kemudian tempelkan bayi dulu, gendong, terus sebelum dikasih ke bayi, putingnya dipijat dulu, keluarkan ASI sedikit, kemudian dioleskan ke bagian puting biar tidak lecet. Setelah itu masukkan
mulut bayi ke puting ibu dan usahakan bagian dada menempel dengan perut ibu, pandangan kita lurus ke pandangan bayi dan hidung tidak tertutup oleh bagian payudara. Itu disebutnya teknik perlekatan ya Bu ya, Ya. teknik skin to skin ya. Manfaatnya salah satunya untuk meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Mungkin itu saja tindakan kita hari ini ya Bu ya. Semoga ibu cepat pulih ya, sehingga bisa cepat pulang ya. Bayinya jangan lupa diimunisasi ya. Nanti setelah tindakan ini selesai, kita jadwalkan untuk tindakan yang lainnya. Mungkin salah satunya massage payudara ya, biar tidak terjadi bendungan ASI ya Bu ya. Sambil saya mengajarkan cara menyimpan ASI yang baik dan benar seperti apa. Sekian Ibu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ibu selamat beristirahat.